Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat Jembermu, apa kabar? Semoga tetap kuat, tetap ceria, tetap semangat untuk berpuasa. Sobat Jembermu, puasa tidak cukup hanya menahan lapar, menahan haus, tetapi kita sempurnakan dengan ilmu. Apalagi sekarang ilmu kesehatan sudah begitu majunya, sehingga harus kita tahu dalam bukan saja ilmu kesehatannya, tetapi bagaimanakah hubungannya tentang puasa, tentunya fikih. Maka dari itu pada kesempatan ini kita menghadirkan Bapak Dr. Kasman MPhil I yang tidak asing lagi bagi kita sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, ini saya kalau melihat Pak Kasman ini mesti ingat Pak Kasman Singodimejo. Ya, paling tidak spirit ya, Pak Kasman Singodimejo itu masih ada. Kalau saya tanyakan asli Lamongan, S1, S2, S3 di Surabaya. Betul. IAIN Surabaya, IAIN sekarang Surabaya. menjadi UIN. Sekarang jadi UIN. Ya. Putra sudah 3. Sudah 3. Cucu 1. Saya tidak tanya ya, lebih dari itu, saya sudah cukup itu. Padahal tak tunggu tanya istri berapa begitu. Ya, itu saya tidak bertanya itu karena sudah definitif sekali. Ustadz, kita akan berbicara tentang puasa, hubungannya dengan yang berkaitan dengan kesehatan. Bukan kesehatannya tetapi fikihnya. Ada masalah vaksin, kemudian ada masalah suntikan, ada masalah kalau kita sedang kena asma, ada semprotan dan sebagainya. Maka di luaran sana banyak orang ragu, orang bingung. Maka kita perlu pencerahan, perlu penjelasan. Karena apa? Karena kita akan bicara fikih, hitam putih, kemudian batal tidak membatalkan. Sebetulnya gimana Ustadz ini? Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang membatalkan puasa itu kan ada yang sudah disepakati dan ada yang masih menjadi perdebatan. Yang sudah disepakati itu yang jelas adalah makan, minum yang seperti yang sudah bisa kita lakukan biasanya itu, makan, minum, lalu hubungan suami istri, lalu kemudian muntah dengan sengaja, yang muntah artinya kita melakukan sesuatu agar muntah, mengeluarkan makanan melalui mulut, begitu. Itu yang sudah disepakati. Nah, tetapi kemudian yang menjadi persoalan itu pada persoalan kalau hubungan suami istri, saya kira jelas. Termasuk diantaranya hubungan suami istri itu adalah masturbasi atau onani, itu sudah masuk di situ, membatalkan puasa. Lalu muntah dengan sengaja itu juga sudah jelas sebenarnya kan. Iya. Yang panjang perdebatannya itu kan sebenarnya di kategori makan minum yang maknawi. Ya, sebenarnya yang maknawi. Artinya maknawi itu sebenarnya tidak melalui proses seperti biasa, tapi proses yang lain, tapi itu dihukumi, dimaknai sebagai makan dan minum. Nah, tadi dari sini mengenai persoalan
persoalan-persoalan kesehatan ya, Iya. kesehatan seperti misalnya obat mata, Iya. obat telinga, Telinga. ya, lalu kemudian infus Infus. dan seterusnya. Iya. Nah, saya baca-baca, walaupun ada perbedaan panjang di sana, tapi kalau saya melihat bahwa sebenarnya melihat dua indikator saja menurut saya bahwa sesuatu itu bisa membatalkan puasa atau tidak. Yang pertama bahwa sesuatu itu masuk sampai ke usus atau apa namanya lambung ya, usus atau lambung ya, sesuatu itu masuk ke situ. Ya. Yang kedua adalah bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang bisa menambah zat-zat seperti makanan. Nah, jadi nutrisi, apa vitamin atau apa dan seterusnya. Biasanya masuk lewat infus ya. Lewat infus, bisa lewat infus ya, atau bisa suntik. Kalau vitamin itu biasanya suntik. Suntik, ya. iya. Atau lewat hidung, nah itu Iya, bisa. iya, iya. Ya. Sonde. Apalagi apa sunting itu? Sonde itu dimasukkan sini. Ya. Tapi kalau itu masukkan sesuatu. Tapi kalau hanya oksigen tidak apa-apa. Kalau oksigen yang ditempelkan di sini tidak membatalkan puasa. Iya. Kalau oksigen. Tapi kalau itu adalah berupa cairan atau apa yang tembus ke sini, maka itulah yang kemudian membatalkan puasa kita. Itu aja sebenarnya menurut saya. Ada dua hal. Satu adalah kalau itu yang tidak jalur biasa loh ya, tidak jalur biasa. Tapi kalau yang jalur biasa kan makan. Jalur melalui tenggorokan. Nah, memang kemudian yang diperdebatkan lagi itu mengenai masuk telinga dan masuk mata. Mata. Ya. Masuk hidung. Kalau jelas hidung itu bisa nyambung sampai ke sini sebenarnya. Sambung. Ya. Telinga itu saya baca malah kadang telinga itu katanya ada gendang yang sebenarnya tidak bisa tembus katanya. Tapi saya juga tidak tahu apakah bisa tembus atau enggak. Karena kadang-kadang pengalaman misalnya tapi hidung ini ya, hidung saya pites begitu, lalu kemudian saya ikut tembus ke sini. Ya. Nah, artinya bahwa ada hubungan antara telinga dengan hidung, dan hidung tadi nyambung ke tenggorokan. Dalam kasus ini, maka saya melihat kalau telinga kemungkinan ada jalur sampai kepada tenggorokan. Nah, tapi kalau mata memang sulit. Ya. Kalau mata. Jadi itu sudah harus melalui wilayah THT. Iya. Di dalam ilmu kedokteran apakah memang ada beberapa yang bisa masuk ke situ. Ke tenggorokan, ya. Lalu kemudian ke bawah. Ya, maka itulah indahnya Al-Quran yang tidak saja didekati dengan ilmu kepesantrenan, tetapi akan indah kalau didekati dengan ilmu kedokteran. Ya. Kalau infus Ustadz, infus itu ada dua kan. Seringkali yang dimasukkan infus itu ada dua. Ada nutrisi, ada obat. Itu gimana Ustadz? Nah, kalau yang nutrisi jelas. Jelas ya. Nah, itu nutrisi itu sudah kategorinya makan. Iya. Kalau obat ada yang menyebut tidak. Obat itu kan tidak sampai ke lambung juga dan tidak mengandung unsur zat makanan. Zat makanan. Ya. Kalau tadi itu kalau infus yang berupa zat vitamin atau apa itu? Iya. Nah, itu kan jelas zat makanan yang dimasukkan. Tapi kalau obat itu kan tidak. Jadi dua hal yang tidak termasuk di situ kalau obat adalah satu tidak masuk ke lambung. Iya. Yang kedua adalah tidak mengandung unsur zat makanan. Kedua-duanya tidak tercapai. Sehingga menurut saya tidak masalah. Sebetulnya itu mudah didefinisikan Ustadz. Iya, kalau menurut saya begitu. Apakah itu nutrisi, apakah obat? Kalau obat tidak membatalkan. Ini sepanjang pembacaan saya, karena memang ini persoalan baru. Persoalan baru, iya. Zaman Nabi tidak ada. Iya, itulah di dalam infus itu ada apa saja ya. Tentu ada gula, ada karbohidrat. Nah, gitu-gitu tidak boleh. Tidak boleh. Iya, kalau hanya sekedar obat tidak masalah. Tidak masalah. Jadi Sobat Jembermu sudah jelas ya. Jadi kalau kita pakai infus, sepanjang infus itu hanya berisikan cairan obat, itu tidak masalah. Tetapi karena
Tetapi tatkala infus itu ada nutrisinya, apa karbohidratnya, ada gulanya, Ada. dan masih banyak lagi, itu dilarang. Walaupun kalau pecel masuk di situ nggak mungkin ya. Ya. Ya, sebenarnya bukan dilarang, membatalkan puasa. Membatalkan, ya bahasanya fikih membatalkan gitu. Jadi sudah jelas sekarang, kira-kira kita tidak usah ragu-ragu lagi. Kemudian permasalahan kedua, Ustadz, kembali kepada yang sampai lambung itu. Ya. Teman-teman atau sobat Jembermu ini juga mungkin ada yang punya penyakit wasir atau ambeien lah, yang dimasukkan lewat dubur. Ya, setelah lewat dubur, ya itulah prosesnya seperti itu. Tetapi bisa juga tidak wasir karena, maaf saya tidak bisa menghaluskan bahasanya. Bedegelan. Bedegelan itu bagaimana, Ustadz? Jadi kalau sesuatu memang di antara yang diperselisihkan itu adalah benda yang masuk melalui, mohon maaf tadi itu dubur atau di depannya dubur. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Memang ada dua kelompok. Satu, semua yang dimasukkan melalui situ itu pasti membatalkan puasa. Tetapi kelompok yang kedua, dan saya cenderung kelompok kedua ini, itu juga dibedakan lagi. Tidak semua yang masuk itu adalah membatalkan puasa. Harus dilihat dulu apa yang dimasukkan. Ya, kalau yang dimasukkan itu tadi seperti wasir tadi atau bedegelan tadi itu saya yakin zat yang dimasukkan itu tidak sampai meresap jauh. Paling hanya di luar saja, merangsang keluarnya kotoran atau mencairkan kotoran itu. Sehingga kemudian keluar lagi. Dan itu hanya di posisi yang tidak terlalu dalam. Biasanya saya tidak tahu, tapi nanti. Sehingga saya yang membaca ini, saya setuju pendapat yang kedua tadi itu, membedakan. Jadi kalau hanya sekedar untuk itu tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Tetapi ketika yang dimasukkan itu kemudian mampu menembus ke atasnya, masuk ke saluran ini, maka itulah yang kemudian bisa membatalkan puasanya. Karena sampai menembus ke lambung. Karena cara untuk memasukkan obat itu macam-macam katanya. Kalau itu sampai tembus kepada lambung, maka itulah tadi saya menyebut sebenarnya ada dua itu tadi. Sesuatu benda yang menembus sampai kepada lambung itu batal puasanya, tapi atau sesuatu yang dimasukkan itu bisa menambah nutrisi, vitamin atau yang sejenisnya, maka juga membatalkan puasa. Nah, kebanyakan yang pakai jalan dubur itu setahu saya tidak sampai lambung, hanya merangsang yang ada di bawah untuk keluar atau mengobati wasir itu yang ada di luaran saja. Dengan demikian mungkin juga kita harus sudah jelas ini tidak usah diragukan lagi. Kalau memang kita punya sakit wasir atau ambeien, atau ditanyakan ke dokternya. Ini kira-kira dok, kalau dimasuki begini, ini bukan tanya hukumnya, tapi ini kira-kira tembus nggak sampai ke lambung. Kalau tembus sampai lambung, ini tembus sampai lambung, ya berarti kita batal puasanya. Tapi kalau ini obat ini, ini enggak, hanya di luar saja, misalnya begitu. Ini kan hanya bagian bawah, hanya untuk merangsang saja keluar. Berarti tidak. Jadi yang ngerti itu kan sebenarnya dokter itu. Jadi apa yang dimasukkan itu ditanyakan. Jadi ada kategorinya tadi itu. Satu adalah pokoknya harus dititeni itu sampai kepada lambung, ya usus mungkin masuk ya. Atau yang kedua adalah bahwa itu yang dimasukkan adalah ada zat-zat makanan. Apakah itu vitamin atau apa dan seterusnya. Pokoknya kalau sesuatu yang dimasukkan itu mengenai salah satu dari dua hal itu tadi, ya berarti batal. Nah, Sobat Jembermu, sehingga kita harus tanya dulu kepada dokter kita, apakah ini sampai lambung atau tidak. Karena kalau sampai lambung,
dihukumi itu adalah membatalkan. Batal puasa. Tetapi kalau tidak, ya tidak. Nah, ya dan tidaknya itu adalah dokter yang lebih paham. Maka kita harus sekali lagi ya punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu ya tanya kepada orang yang ahlinya. Nah, masih banyak Ustadz yang harus saya tanyakan biar mantep ini ya, daripada ragu-ragu. Vaksin bagaimana Ustadz? Vaksin sejauh yang saya ketahui itu hanya kulit saja. Malah tidak terasa kalau kita disuntik itu. Iya. Artinya bahwa vaksin itu tidak memasukkan zat makanan, dan juga tidak tembus sampai kepada ma'idah, lambung kita. Ya, karena itulah tidak masalah sebenarnya vaksin itu. Iya. Karena itu kan hanya luar saja sedikit. Iya. Nah, kecuali kalau yang dimasukkan itu vitamin lain lagi. Iya. Ya. Tapi kan itu bukan itu. Jadi zatnya itu bukan zat yang terkandung sebagaimana dalam makanan, dan yang kedua tidak sampai ke lambung. Iya. Jadi indikator yang batalkan puasa tadi tidak terpenuhi. Ya. Jadi tidak sampai ke lambung atau tidak mengandung unsur-unsur zat makanan. Iya. Jadi tidak apa-apa Ustaz, ya. Apa-apa. Jadi biar tegas semua ini ya. biar sahabat Jembermu ini nggak ragu. Saya vaksin kedua pas Ramadan, Pak. Pas Ramadan. Ya. Tahun 2020. Iya, vaksin kedua. Vaksin pertama sebelum Ramadan, vaksin kedua pas Ramadan. Vaksin booster yang ketiga sebelum Ramadan kemarin. Oh gitu. Jadi sudah lengkap ya? Udah lengkap. Saya mengikuti aja. Mengikuti yang ahli. Iya. Saya masih vaksin 1 dan vaksin 2. Selanjutnya belum. Kata tetangga saya, booster itu kan alatnya TV biar gambarnya lebih bagus. Kalau saya ngeman kalau balik wis kadung dituku gitu. Akhirnya kalau kita lihat di televisi itu banyak yang kadaluarsa. Ya, makanya kan begitu. Makanya saya ikut saja lah. Ya, daripada balik ini, daripada kadaluarsa buang, maksudnya bukan balik, buang. Dan itu sudah melalui penelitian tahap 1, tahap 2 dan sudah bertahap-tahap. Ya. Ustadz, biar mantap lagi Ustadz. Kalau semprotan asma bagaimana Ustadz? Kalau semprotan asma, ya memang sama. Jadi ada 2 kelompok ulama, dan ulama besar-besar itu juga saya baca itu. Iya. Ya. Satu itu membatalkan puasa, apalagi lewat mulut sampai diperkirakan tembus juga ke kerongkongan. Tapi sebelum itu begini, memang ada perdebatan panjang mengenai makan itu. Jadi makan itu apa? Jadi kemudian didefinisikan ma wasala ilal jauf. Nah, sesuatu yang masuk sampai kepada rongga. Tapi jauf itu apa? Rongganya itu apa? Ternyata ada banyak definisi tentang rongga itu. Ada banyak batasan yang diberikan. Ada yang semua rongga dada, rongga perut, pokoknya masuk. Jadi di bawah, kalau sudah melalui tenggorokan, melewati tenggorokan, di bawahnya itu sudah masuk dalam kategori makan. Tapi ada juga saya sependapat dengan pendapat yang kedua ini, itu sebenarnya usus besar tadi itu. Nah, jadi yang sampai kepada usus besar. Nah, terkaitan dengan ini tadi itu semprotan tadi, saya cenderung mengatakan pendapat yang membolehkan, artinya membolehkan bagi orang yang berpuasa, tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab zat yang terkaitan dengan makanan itu sangat kecil. Ada tapi kecil. Saya tidak tahu itu. Saya baca itu ada, karena saya bukan ahli itu ya. Ada uraian. Jadi unsur daripada semprotan asma itu ada unsurnya, ada zat ini. Nah, dari zat ini, ya oksigen, opo macam-macam ya. Dari zat ini itu ada sedikit yang itu terkadar sebagai makanan. Tapi sangat kecil sekali. Sangat kecil ya. Semprotkan lagi, itu sepertinya masuk, tapi tidak akan sampai ke bawah tenggorokan. Itu diibaratkan seperti orang berkumur. Berkumur kan dengan air. Ya, pasti masih ada sisa air. Dan tidak akan nembus sampai bawah, paling hanya ke tenggorokan. Ya.
Sama dengan orang yang menghirup air ketika wudhu, istinsyak. Nah, istinsyak itu kan begitu, nembus ini. Tapi kan tidak sampai terlalu jauh. Nah, artinya bahwa ada zat-zat air itu ketika berkumur, ketika istinsyak, ketika lagi nyincip makanan kan boleh. Nah, nyincip apa? Nyincip rasa ya. Yang nyincip rasa. Nyincip rasa itu, bukan nyincip sapuluhan. Hanya nyincip rasa itu. Itu kan pasti ada zat makanan yang tersisa dan itu seandainya masuk pun itu hanya sampai di ini aja, enggak sampai di bawahnya. Karena itulah argumentasi itu, maka saya setuju. Oh, kalau begitu memang orang yang semprotan asma itu tidak membatalkan puasa. Karena dikiaskan dengan berkumur, dikiaskan dengan ngincipi, dikiaskan dengan istinsyak. Gitu. Argumentasinya saya lebih bisa diterima kalau begitu ini. Iya, jadi berawal dari ngicipi itu mungkin bisa dikembangkan. Iya, bisa dikembangkan. Apa itu istilah fikihnya, Ustaz? Ya kan dikiaskan. Dikiaskan, ya. Kan ini kan sesuatu yang baru, tidak ada pada masa Nabi. Yang ada pada masa Nabi itu adalah kasus ini. Lalu ini disandingkan. Dikiaskan itu dibandingkan, disejajarkan. Disejajarkan kalau dalam ilmu sosial bisa dianalogikan. Ya dianalogkan, dianalogikan. Dianalogikan itu. Nah, terus bergulir sebentar ini biar mantap semua. Termasuk tetesan mata itu tidak membatalkan, Ustadz ya? Tetesan mata itu karena tadi itu sulit sekali untuk dikategorikan tembus. Kalau mungkin seperti mungkin itu saraf saja mungkin ya. Saraf. Ya, karena ditetesi gitu terus sarafnya sampai ke sini kemudian merasa. Karena saya pernah itu netesi itu di sini ini kayak pahit begitu. Tapi sepertinya tidak ya. Tidak ya. Ya. Makanya di sebagian fikih itu tidak memasukkan mata itu sebagai jauf, sebagai sesuatu rongga yang bisa mengantarkan bahan-bahan yang bisa membatalkan puasa sampai ke tenggorokan, nggak bisa. Ustadz, terima kasih atas masukannya sehingga kita dapat bahan yang cukup mendalam dan ada dua pegangan ini rupanya yang membatalkan itu adalah apabila kita memasukkan sesuatu walaupun tidak lewat mulut tetapi berisi nutrisi yang sejenisnya itu. Tetapi kalau itu obat dipersilahkan ya. Kemudian memasukkan lewat bawah kalau tidak tembus sampai ke lambung itu juga kita dibolehkan. Ustadz, di awal perjumpaan, monggo ada kata kunci yang mungkin bisa disampaikan, singkat saja, monggo. Jadi di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, memang kita dianjurkan untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Walaupun ada banyak hal yang membatalkan puasa. Bukan membatalkan puasa, mengurangi nilai puasa. Tetapi yang saya sampaikan tadi itu adalah berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Jadi yang mengurangi dengan membatalkan agak dibedakan ya. Jadi seperti melakukan perbuatan dosa itu kan mengurangi ibadah puasa tapi tidak membatalkan. Nah, kita harus tahu itu mana yang mengurangi dan mana yang membatalkan puasa. Nah, saya kira itu. Terima kasih Ustadz atas kebersamaannya. Sobat Jembermu, sesungguhnya masih banyak yang harus kita dalami karena tidak sempurna kalau kita beragama ini tanpa ilmu. Itu hanya secuil saja. Mudah-mudahan Ustadz Dr. Kasman MPhil.I itu selalu sehat dan bisa bersama dengan kita. Terima kasih, selamat berpuasa, moga-moga kita mendapatkan predikat orang takwa, orang muttaqin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.